Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD dan Lab dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nur Hadi, SPD MPD. Sebelum pemaparan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Prawitaris Matius Sinaga dengan NPM 205060118 sebagai moderator. Yang kedua ada Hesti Nur Rahma Nafsari dengan NPM 2050695. Yang terakhir ada Fitria Nur Anggraini dengan NPM 205060103. Persamaan linear satu variabel. Sebelum ke pengertian persamaan linear satu variabel, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kalimat pernyataan, apa itu kalimat terbuka. Yang pertama adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan atau yang sering disebut kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Contohnya, 50 ditambah 20 sama dengan 100. Ini bernilai salah karena 50 ditambah 20 adalah 70, bukan 100. Yang kedua, bilangan prima terkecil adalah 2. Ini merupakan bernilai benar. Yang kedua adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kebalikan daripada kalimat tertutup, yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Contohnya, X ditambah 5 sama dengan 12. Contoh di atas belum dapat mengatakan bahwa kalimat itu benar atau salah. Itu tergantung dari nilai X. Nah, setelah itu, agar mudah membedakan mana itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kita dapat melihat dari variabel. Variabel itu berupa X atau A sampai Z. Jika itu ada X, jika itu ada variabel, maka itu merupakan kalimat terbuka. Dan jika di dalam kalimat tersebut tidak ada variabel, maka itu merupakan kalimat tertutup. Selanjutnya, setelah mempelajari kalimat terbuka dan tertutup, mari kita maka pengertian dari persamaan linear satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0, dengan A merupakan koefisien, A tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel. Variabel itu berupa berupa huruf mulai dari A sampai Z. B dan 0 merupakan konstanta yang bernilai tetap. Contohnya, X ditambah 3 sama dengan 7. X merupakan variabel, 3 dan 7 merupakan konstanta. 3 dan 7 bernilai tetap. Yang kedua, ada 3A ditambah 4 sama dengan 19. Dengan 3 merupakan variabel dan A merupakan dengan 3 merupakan koefisien, dengan tidak boleh sama dengan 0, A merupakan variabel, dan 4 dan 19 merupakan konstanta. Contoh soal persamaan linear satu variabel, yaitu tentukan persamaan dari 4x kurang 3 sama dengan 3x ditambah 5. Nah, jawab 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5. 4x dikurang 3, kedua sisi kanan dan sisi kiri ditambahkan dengan 3. Maka 4x dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 5 ditambah 3. Nah, setelah itu 4x. Nah, yang minus 3 ditambah 3 habis menjadi 4x. Yang 3x pindah ruas ke sebelah kiri menjadi minus 3x sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi 4x dikurang 3 menjadi x, x-nya menjadi 8. Maka nilai x dari 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5 adalah 8.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu Fitria Nur Anggraini. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Anggraini dengan NPM 2050600103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Pengertian pertidaksamaan. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan pertidaksamaan. Contoh, 124 lebih dari 45. Ditulis 124 lebih dari 45x. Tidak lebih dari 65 ditulis x kurang dari sama dengan 65. Nah, di sini ada contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Pak Fredly memiliki sebuah mobil pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Fredly adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Yang A. Berapa kotak paling banyak dapat diangkut Pak Fredly dalam sekali pengangkutan? Jawabannya yaitu yang A. Nah, banyak kotak yang diangkut itu kita misalkan jadi X di sini. Daya angkutnya tidak lebih dari 500 kg. Si tidak lebih dari ini kita ubah jadi simbol matematika. Jadi kayak gini, kurang dari sama dengan 500 kg. Berat Pak Fredly ditambah berat setiap kotak. Berat Pak Fredly itu kan di sini 60 kg. Terus kita tambahin sama berat setiap kotaknya itu ini 20 kg. Diganti jadi 20x. Yang kurang dari sama dengan 500 kg kita turunin ke bawah. Nah, masing-masing ruas dikurang 60. Ruas yang ini 60 kg sama 500 kg ini kita kurangin jadi 60. Jadi 60 dikurangi 60 sama dengan 0. 500 dikurangi 60 itu sama dengan 440. Nah, 20x-nya kita turunin ke bawah, kurang dari sama dengan 440. Nah, di kedua ruasnya kita bagi jadi 20. 20x dibagi 20 itu sama dengan 1. 440 dibagi 20. Nolnya kita coret aja jadi 44 dibagi 2. Jadi hasilnya 22. Jadi, paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan adalah 22 kotak. Yang B, jika Pak Fredly akan mengangkut 110 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan habis. Nah, di sini kan pengangkutan Pak Fredly akan mengangkut 110 kotak. Kita masukin di sini 110 kotak, terus kita bagi sama yang banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan 22. Nah, kita bagi sama itu. Kan kita udah kerjain tadi, udah ketemu. Nah, kita bagi jadi hasilnya 5. Pengangkut 110 kotak itu akan terangkat semuanya paling sedikit 5 kali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Istinara Maufsari dengan NPM 2050695. Di sini saya akan membuat model matematika dan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Membuat model matematika dan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Diketahui, harga 1 kg buah anggur adalah 3 kali harga 1 kg buah duku. Jika Widya membeli 2 kg anggur dan 5 kg duku, ia harus membayar 38.500. Pertanyaannya, yang pertama, berapakah harga 1 kg anggur dan 1 kg duku? Yang kedua, jika ia ingin membeli 4 kg anggur dan 5 kg duku, berapa yang harus dibayarnya? Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. X adalah kilogram anggur
dan Y adalah kilogram duku. Tadi kan harga 1 kg buah anggur adalah 3 kali harga 1 kg buah duku. Persamaannya menjadi X sama dengan 3Y. Terus jika Widya membeli 2 kg anggur dan 5 kg duku, ia harus membayar 38.500. Persamaannya adalah 2X tambah 5Y sama dengan 38.500. Terus kita substitusikan X sama dengan 3Y. Kita masukkan persamaan 2X sama 5Y sama dengan 38.500. Kita masukkan nilai X-nya. Jadi 2 dalam kurung 3Y ditambah 5Y sama dengan 38.500. 2 dikali 3Y adalah 6Y ditambah 5Y menjadi 11Y. 11Y sama dengan 38.500. Terus kita mencari Y dengan 38.500 dibagi dengan 11, hasilnya adalah 3.500. Kita sudah mendapatkan nilai Y-nya. Terus tadi kan kita sudah mendapatkan nilai X-nya dan nilai Y-nya. Nilai X-nya sama dengan 3Y. Masukkan nilai Y-nya. Jadi 3 dalam kurung 3.500. 3 dikali 3.500 adalah 10.500. Terus pertanyaan yang pertama adalah berapakah harga 1 kg anggur dan 1 kg duku? Harga 1 kg anggur, tadi kan anggur adalah X. Jadi tadi X-nya adalah 10.500. Jadi harga 1 kg anggur adalah 10.500. Dan harga 1 kg duku. Duku tadi adalah Y. Hasil Y adalah 3.500. Jadi harga 1 kg duku adalah 3.500. Dan pertanyaan yang kedua, jika ia ingin membeli 4 kg anggur dan 5 kg duku, berapa yang harus dibayarnya? 4 kg anggur dan 5 kg duku. Persamaannya menjadi 4X tambah 5Y. Dan kita masukkan nilainya. 4 dalam kurung 10.500 ditambah 5 dalam kurung 3.500. 4 dikali 10.500 adalah 42.000. Dan 5 dikali 3.500 adalah 17.500. Jadi 42.000 ditambah 17.500 hasilnya adalah 59.500. Jadi untuk membeli 4 kg anggur dan 5 kg duku adalah 59.500. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin bertanya, diisi di forum diskusi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.